Pernahkah kamu merasa terjebak dalam gelapnya masalah, seolah tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan dan bahkan doa terasa tak terdengar? Di saat seperti itu, kita sering lupa bahwa pernah ada seorang nabi yang benar-benar berada dalam kegelapan. Gelap malam, gelap lautan, dan gelap perut seekor ikan besar. Namun justru dari tempat paling mustahil itu, Allah mendengar doanya. Itulah kisah Nabi Yunus alaihissalam, seorang nabi yang sempat putus asa, namun akhirnya menemukan cahaya lewat pengakuan dan doa yang tulus. Kisah ini bukan sekadar legenda, melainkan pelajaran abadi tentang taubat, kesabaran, dan kasih sayang Allah yang tiada batas. Sebelum kita mulai menelusuri kisah luar biasa ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu. Karena di channel ini, setiap pekan kita akan menyelami kisah-kisah Islami yang menggetarkan hati dan meneguhkan iman. Sekarang mari kita mulai perjalanan menuju Laut Lepas, di mana seorang nabi belajar arti sejati dari penyesalan dan pengharapan kepada Allah. Di sebuah negeri yang subur dan makmur bernama Ninawa, hidup sebuah kaum yang tenggelam dalam kesombongan dan penyembahan berhala. Mereka diberi rezeki berlimpah, tapi lupa kepada Sang Pemberi. Allah pun mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, Yunus alaihissalam bin Matta, untuk menyeru agar mereka kembali kepada tauhid, menyembah Allah semata. Hari demi hari, Nabi Yunus berdiri di tengah-tengah mereka. Dengan suara penuh kasih beliau menyeru, "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Tiada Tuhan selain Dia yang menciptakan kalian dan memberi kalian kehidupan." Namun seruan itu hanya dibalas dengan tawa dan ejekan. Sebagian berkata, "Kau hanya manusia biasa seperti kami. Apa hakmu mengatur kami?" Yang lain bahkan menuduhnya membawa kesialan dan kegilaan. Waktu terus berjalan, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Namun tak ada tanda-tanda pertobatan. Di dalam hatinya, Nabi Yunus mulai merasa sedih, kecewa, bahkan marah. Ia telah menyampaikan kebenaran sekuat tenaga, tapi tak seorang pun yang mau mendengarkan. Hingga pada suatu hari, dengan hati yang diliputi amarah dan rasa lelah, Yunus memutuskan pergi meninggalkan kaumnya tanpa menunggu perintah dari Allah. Langkahnya berat, tapi ia merasa sudah tak sanggup lagi. Al-Quran menggambarkan peristiwa ini dengan lembut. Dalam surah As-Saffat, ayat 140-142, "Ingatlah ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya." Quran Surah As-Saffat ayat 140-141. Dengan langkah mantap, ia menuju pelabuhan dan menaiki sebuah kapal yang siap berlayar. Angin laut berhembus tenang, seolah perjalanan itu akan berakhir damai. Namun tak ada yang tahu, gelombang ujian besar sedang menunggunya di tengah lautan. Malam itu langit tiba-tiba berubah. Awan hitam menutup bintang, petir menyambar laut dan ombak menggulung seperti dinding raksasa. Kapal terombang-ambing hebat dan para pelaut ketakutan. Mereka sepakat melakukan undian. Siapa yang kalah akan dilempar ke laut untuk menenangkan beban kapal. Nama Yunus muncul sekali. Mereka undi lagi. Namanya muncul lagi. Dan untuk ketiga kalinya, nama itu tetap Yunus. Dengan hati pasrah, Yunus sadar, ini bukan kebetulan. Ia tahu Allah sedang menegurnya, maka tanpa perlawanan ia berdiri di tepi kapal, mengucap nama Allah, lalu melompat ke lautan gelap yang bergemuruh di bawahnya. Tubuh Nabi Yunus terhempas ke laut yang mengamuk. Air terasa seperti batu. Gelapnya seperti malam yang menelan segalanya. Ia berusaha berenang, namun ombak datang silih berganti, menghantam tubuhnya ke arah yang tak tentu. Dalam kekalutan itu, seekor ikan besar, dengan izin Allah, muncul dari kedalaman laut. Dengan sekali gerakan dahsyat, ikan itu menelan Yunus tanpa melukainya sedikit pun. Semua terjadi atas perintah Allah. Maka ikan itu menelannya, sedang dia dalam keadaan tercela. Quran Surah As-Saffat ayat 142. Tiba-tiba sunyi, tidak ada suara ombak, tidak ada cahaya. Yang tersisa hanyalah kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar laut, dan gelapnya malam di atas sana. Namun di dalam 3 lapis kegelapan itu,
Seorang hamba sujud menangis tanpa suara. Ia sadar, ia telah tergesa. Ia meninggalkan kaumnya tanpa izin Rabbnya. Ia merasa kecil, lemah dan tak berdaya. Lalu dari lubuk hatinya yang paling dalam, keluar kalimat yang mengguncang langit. Bukan teriakan tapi bisikan penuh pengakuan. La ilaha illa anta, subhanaka inna kuntu minadh dhaliman. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Doa itu bukan sekedar kalimat. Itu adalah tanda tunduk total. Pengakuan bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Dan karena doa itu tulus, doa itu didengar, maka kami kabulkan doanya. Dan kami selamatkan dia dari kesedihan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Anbiya ayat 88. Air laut yang bergemuruh kini menjadi tenang. Ikan besar itu tidak lagi bergerak liar. Ia hanya berenang lembut, membawa Yunus hingga waktu yang Allah kehendaki. Beberapa hari kemudian, atas perintah Allah, ikan itu mendekat ke pantai. Dan dengan lembut, memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Tubuhnya lemah, kulitnya perih karena asam perut ikan. Namun Allah dengan kasih-Nya menumbuhkan pohon labu di sisinya, meneduhi tubuhnya yang ringkih, menyejukkan luka, dan memberi makanan lembut agar ia pulih. Di saat itulah, Yunus benar-benar memahami arti dari ujian, bahwa kadang Allah tidak menghukum, tapi mendidik dengan cara yang luar biasa. Waktu berlalu, pohon labu yang tumbuh di sisi Nabi Yunus menaungi tubuhnya yang lemah. Daunnya lebar, lembut, dan sejuk. Sebuah rahmat kecil tapi penuh makna. Di bawah naungan itu ia merenung. Ia menyadari bahwa segala yang terjadi bukanlah murka Allah semata, tetapi bentuk kasih sayang. Cara Allah mengembalikan seorang hamba yang sempat tergesa. Tubuhnya perlahan pulih. Hatinya pun kini lebih tenang, lebih lembut, dan penuh syukur. Setelah Allah menyembuhkannya, Yunus diperintah kembali kepada kaumnya. Kaum yang dulu menolak, menghina, dan berpaling darinya. Namun kali ini Yunus datang bukan dengan amarah, melainkan dengan rahmat dan kesabaran. Ketika ia tiba di Ninawa, Yunus terkejut. Kaumnya yang dulu keras kepala, kini menangis dan memohon ampun. Langit yang tadinya muram kini bersih, tanda bahwa murka Allah telah diangkat. Mereka bertaubat, bersujud, dan beriman kepada Allah. Al-Quran menyebutkan, maka kami beri mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu. Quran Surah As-Saffat ayat 148. Sebuah kaum yang selamat, hanya karena mereka mau kembali kepada Rabb mereka, dan karena seorang Nabi yang kembali dengan hati yang diperbarui. Nabi Yunus pun tersenyum. Ia menatap langit yang biru, merasakan hembusan angin lembut yang membawa kedamaian. Ia telah belajar bahwa doa yang tulus dan hati yang ikhlas mampu menembus segala batas, bahkan dari perut seekor ikan di dasar laut. Kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah kisah tentang pengakuan dan pengharapan, bahwa tak ada dosa yang terlalu besar, tak ada kesalahan yang terlalu jauh, selama hati masih mampu berkata, La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadh zalimin. Doa ini bukan hanya milik Nabi Yunus, tetapi juga milik setiap orang yang pernah merasa tenggelam dalam kegelapan hidupnya. Maka saat kamu merasa lemah, terpuruk, atau putus asa, ingatlah, Allah Maha mendengar bahkan dari tempat paling sunyi. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tekan tombol like dan subscribe agar semakin banyak yang mendengar kisah penuh hikmah seperti ini. Dan semoga setiap kata menjadi pengingat yang menuntun kita kembali kepada Allah.